kalau baik dengan alamnya, Ya. tentu dengan manusianya pun akan baik. Ya, ya. Apalagi dengan Sang Maha Penciptanya. Sang Maha Pencipta, betul. Nah, makanya konsepnya segitiga, ada tritangtu. Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel. Salam Rahayu. Oke, pemirsa Hindu Channel, hari ini tentunya kita akan membahas hal baru ini, yaitu tentang Sunda. Nah, pasti pemirsa Hindu Channel sudah sering mendengar tentang Sunda. Nah, lebih lanjutnya, hari ini saya bersama narasumber tentunya dari tokoh Sunda. Lebih lanjutnya, mari kita sama-sama menyimak penjelasan dari beliau tentang Sunda itu sendiri. Sampurasun, Abah. Rampes. Sebelumnya izin Abah, nama Abah siapa? Nama panggung ya, nama panggung Abah Hanjum. Iya, biar pemirsa Hindu Channel bisa Ya. tahu. Nama panggung Abah Hanjum, nama di identitas Njang Dimyati. Saya lahir tanggal 8 Agustus 1975. Mungkin kita pakai bahasa campur aja ya. Oh iya, bahasa campur nggak apa-apa. Bahasa campur Kebetulan aja. saya juga sedikit lumayan mengerti nih Abah tentang apa bahasa Sunda. Nanti kan bisa Abah sampaikan lah sedikit tentang bahasa Indonesianya, biar nanti pemirsa juga mengerti. Boleh. Ya. Nah, pemirsa Hindu Channel, tadi Abahnya sudah menyampaikan namanya. Nah, hari ini Abah, saya ingin bertanya nih tentang apa namanya Sunda, khususnya kan kita sering mendengar nih, tentunya pemuda Hindu atau pemuda yang lainnya di Indonesia ini sering mendengar kata Sunda atau Sunda Wiwitan. Nah, sebenarnya Abah tentang Sunda Wiwitan apa sih ini? Apa ya? Sunda Wiwitan sebetulnya kadang-kadang rawan juga ya. Nah, dalam rawannya dalam hal apa ini? Di dalam itu bahwa pengertiannya. Misalkan ini Sunda Wiwitan, ini penghayat dan sebagainya. Tapi saya garis bawahi bahwa Sunda Wiwitan versi saya itu adalah Sunda Ngawitan. Sunda Ngawitan. Sunda yang paling pertama gitu. Makanya ya tidak bisa dimungkiri karena secara geografis dari dulu ada yang namanya disebutkan Sundaland, itu sampai ke arah mana gitu. Sundaland itu Indonesia dulu. Oke, Sunda Wiwitan. Jadi bisa ke sampai Australia, sampai ke apa? Mungkin Meksiko dan sebagainya sampai ke sana. Berarti Sundaland itu sampai mendunia di zaman memang dijelaskan. Makanya tentang peradabannya. Gitu. Oke. Nah, untuk peradabannya itu seperti apa, Bah? Ya ajaran. Jadi ajaran tentang pikukuh Sunda. Pikukuh Sunda. Nah, makanya Sunda itu adalah bukan salah satu suku, tapi Sunda adalah ajaran. Ada Sunda, Sadu, Santa, Budi. Sadu, Santa, Budi. Jadi Sunda suci. Sunda suci. Ya, orang Sunda itu tidak pernah berbohong, tidak pernah rasa aing gitu ya. Kalau itunya itu besar saya, kepala ya, besar kepala, ego dan sebagainya. Makanya di Sunda itu disebutkan jembar atau besar hati, selalu saling asah, saling asih, saling asuh. Nah itu. Terus ada sadu. Orang Sunda itu selalu bahasa terucap. Ya. Ada istilah Sunda itu sasadu. Sasadu. Itu sanduk-sanduk atau selalu amitsun. Artinya apa itu? Matur uninga. Jadi segala sesuatu pasti saya mau lewat, saya mau ngambil apapun pasti selalu berbicara izin gitu ya? mohon izin dulu. Mohon restu gitu ya? Mohon restu. Nah itu jadi sasadu. Ya. Santanya tentang kesucian. Tentang kesucian. Dan budinya tentang akalnya. Jadi orang Sunda itu sudah meliputi ke berbagai hal. Berbagai hal ya, dari ajaran, dari tentang kehidupan, tentang
menata alamnya. Menata alam. Nah itu, yang utama menata alamnya. Mungkin lebih dikenal dengan kalau di Hindu itu ya, di Hindu Nusantara dikatakan ada namanya manusia berhubungan dengan Sang Pencipta, Betul. manusia berhubungan dengan manusia, yaitu manusia dengan lingkungan ya, Betul. seperti itu. Nah kalau di Sunda, Ya, manusia berhubungan dengan alam. dengan alam. Oke. Nah itu akan otomatis. Kalau baik dengan alamnya, Ya. tentu dengan manusianya pun akan baik. Iya, iya. Apalagi dengan Sang Maha Sang Penciptanya. Maha Pencipta, betul. Nah makanya konsepnya segitiga. Ada tritangtu. Segitiga. Iya, segitiga, tritangtu. Tritangtu. Kalau di Hindu mungkin ada. Tritakarana. Nah, Oh, itu. Jadi sama sebetulnya konsepnya. sama ya. Di segitiga itu ada yang disebut karatuan, karamaan, dan karasian. Hah? Itu seperti apa, Bah? Tentang keilmuan, tentang ketokohan, Ketokohan, terus tentang kepribadian. Nah kepribadian. itu ada di sana, tritangtunya. Tuh. Itu hal-hal seperti itu di Sunda itu seperti itu. Oke. Makanya Sunda adalah salah satu ajaran. Salah satu ajaran. Nah, ini pemirsa Hindu Channel perlu digarisbawahi bahwa Sunda itu adalah sebuah ajaran. Iya. Nah, tadi sudah disampaikan kepada Abah seperti apa isi ajarannya itu. Nah, lalu tentang Sunda ini, Bah, kita kan pasti sehari-hari atau hari-hari tertentu melakukan sebuah hubungan antara diri kita dengan Sang Pencipta itu seperti apa, Bah? Salah satunya adalah bagaimana cara merawat tentang Ya. alam, Ya, contohnya itu alam semesta, Ya. gitu ya, tentang alam semesta. Nantinya juga akan otomatis yang tadi. yang tadi itu ya. Ya, berhubungannya kalau di dalam Islam itu ada hablum minal alam, Ya. hablum minan nas, dan hablum minallah, kan gitu. Heeh, Berbaik dengan alam, berbaik dengan manusia, berbaik dengan Sang Pencipta. dengan Sang Pencipta. Nah itu, makanya sudah ada dari sejak dulu ajaran-ajaran seperti itu. Lalu dengan di Nusantara ini kan, khususnya di Nusantara ini dikenal dengan ajaran-ajaran budi luhung atau Ya, ajaran adiluhung. leluhur. Nah, di Sunda ini bagaimana tentang ajaran leluhurnya? Biar pemirsa Hindu Channel ataupun umat Ya. mengetahui tentang ajaran leluhur ini. Ajaran leluhur hampir sama, sebetulnya hampir sama, Hampir sama. dengan ajaran-ajaran. Makanya di Sunda ada yang tadi dikatakan adalah ada Sunda Wiwitan, Ya. ada penghayat dan sebagainya. Terus di Jawa mungkin ada kejawen. Kejawen Terus ya. di Bali ada juga kan gitu. Iya. Tentang mungkin Hindu Dharma, Hindu Nusantara dan sebagainya ya. Iya. Nah itu ajarannya sama. Nah intinya Sunda itu adalah, makanya di Sunda itu sederhana mungkin di dalam kalau misalnya ada ritual. Ya, contoh ritual nih. Ritualnya ada sesajinya. Ya, Nah, sesaji. itu akan sesederhana mungkin. Tapi tentang simboliknya Ya, dan maknanya itu sangat mendalam. Misalnya. sangat mendalam. Iya. Nah itu contoh waktu Di Jogja, di Jogja, Itu- Parangkusumo ya. kurang lebih berapa bulan yang lalu ya, kalau nggak salah ya? Sekitar bulan April kalau nggak salah. April ya? Bulan April ada tiga kepercayaan ya. Tiga kepercayaan. Sunda Wiwitan, Ya, Kejawen sama Bali. iya. Nah, di sana sudah kelihatan dari Sunda itu sedemikian rupa, Iya. terus dari Kejawennya, terus dari Balinya. Itu ada tahapan-tahapan. Ada Nah, tahapan-tahapan. Ya, Oke. dari Sunda itu sudah dititipkan tentang aturan-aturan semua di sana. Jadi di Sunda mah hanya sederhana, tapi intinya gitu loh. Makanya di sana ada padi, ada hajuang dan sebagainya tentang alam, tentang alam. Berarti di dalamnya itu ada konsep yang sudah diberikan atau sudah diajarkan Oleh kepada- leluhur. oleh leluhur dan Kepada disampaikan secara Iya. batin seperti Betul. itu ya kayaknya ya. Oke, pemirsa Hindu Channel, nah itu tadi tentang bagaimana konsep leluhurnya. Lalu dalam keseharian tadi sudah disampaikan. Nah, ada tidak kan kita nih kehidupannya ini kan makhluk sosial. Betul. Tentunya adalah perbedaan-perbedaan atau merasa gitu, tanda kutip nih kadang dia ngapain ya kok dia melakukan hal seperti itu. Nah, ada nggak terjadi seperti itu? Memang di zaman sekarang Iya, ya, zaman di sekarang zaman ini sekarang itu bagaimana memang itu, itulah
tantangannya. Ya. Ketika saya aja melaksanakan ritual Ya. disebut Tilem Bulan dan Purnama, Ya. ini dianggap ajarannya ajaran yang menyesatkan. Ajaran yang menyesatkan. Ajaran yang menyesatkan. Padahal ini di sesajen ini adalah kitabnya yang harus dibaca dan setelah dibaca harus dilaksanakan, Ya. harus dikerjakan. Nah ini hal-hal seperti ini tidak pernah dibuka atau kebuka sama mereka. Hanya melihat casingnya saja. Iya, hanya melihat casingnya saja. Iya. Tapi Padahal tidak mau membongkar isinya. membongkar atau memahami isinya. Memahami isinya. Padahal ini tentang filosofisnya luar biasa. Iya. Makanya saya bilang bahwa ini adalah satu pengajian. Pengajian kitabnya adalah sesajen. Sesajen bisa dikatakan adalah sastra Jenderal Rahayu Ningrat. Karena harus dibaca. Setelah dibaca, harus dikerjakan. Iya, benar. Kalau sudah membaca tentang sesaji itu, dia pasti tidak akan ada rasa marah, tidak akan rasa emosi dan sebagainya. Iya, atau rasa kebencian di dalam Rasa diri. kebencian. Iya. Nah, Abah, mungkin atau ada pesan lah untuk masyarakat atau untuk umat tentang hal ini supaya kedepannya tidak ada lagi prasangka buruk atau hal-hal yang mungkin mereka apa sih atau bodoh amat lah bahasa sekarang kan, mungkin disampaikan pesan-pesannya biar nanti mengerti pemirsanya. Ya. Sebetulnya ya kita sudah diatur di dalam undang-undang, terus Ya. Bhinneka Tunggal Ika, terus sama Pancasila. Ya, Kita jangan memilih tentang perbedaannya, ya, tapi harus memilih dengan kesamaannya. Dari perbedaan itu diambil tentang kesamaan. Terus apalagi sekarang sudah didorong oleh Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017, di dalam 10 OPK ini adalah sudah dilindungi. Ada ritus, ada manuskrip, terus ada seni, ada pengobatan tradisional, ada Ya. permainan tradisional, banyak, ada 10 OPK. ya, Makanya ini kepada masyarakat adat, ya, nggak usah malu, nggak usah takut, ya. kita tetap harus konsen menjaga ajaran leluhurnya. Benar. Tapi intinya kita harus bangga. Harus bangga. Tentunya khususnya kita sebagai anak muda, tentunya generasi Nusantara ya, Bah. Harus bangga tentang Ya. apa yang dimiliki kita. Artinya kan kita jangan sampai nanti kan kita terlalu berlebihan kepada yang di luar sana. Tentunya padahal kita memiliki hal yang sangat Ya. luar biasa kan. Yang intinya ya secara moral, Ya, pesan secara- moralnya ya. ini untuk para generasi milenial, Ya, ini harus diikuti tentang ajaran-ajaran leluhur ini. Jangan sampai ajaran leluhur ini terbabat habis ya benar. oleh datangnya arus globalisasi Ya, melalui seperti contoh gadget itu yang paling merusak generasi ya, muda. Makanya di sini di Padepokan Bumi Agung Sakti ini memperkenalkan dan melestarikan ajaran-ajaran leluhur kepada generasi-generasi milenial, intinya seperti itu. ya. Baik, Abang, terima kasih atas pemaparannya, Sama-sama. penjelasannya, dan terima kasih juga nih sudah berbagi ya tentang Sunda itu sendiri. Sami-sami. Hari ini saya jadi sangat mendapatkan hal baru. Ternyata Sunda itu bukan dikatakan orang-orang Ya. pada umumnya, tapi ada nilai spiritualnya. Nah, baik pemirsa Indi Channel, demikian yang disampaikan oleh Abah. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengerti, bisa memahami tentang Sunda itu apa. Nah, jangan lupa Bapak Ibu dan teman-teman selalu dukung Indi Channel dan berikan masukan, saran ataupun pertanyaan-pertanyaan tentang tentunya budaya di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Abah untuk waktunya hari Sama-sama. ini, untuk penjelasannya. Mari Abah kita tutup. Om Santi, Santi, Santi. Santi Om. Sampurasun. Sampurasun.